budaya kita tidak akan mati. Cuman bagaimana cara kita untuk mengembangkan, bagaimana cara kita untuk menghidupkan. Ya, kesadaran sekarang anak-anak milenial sekarang yang kita minta, ya. Saya sampai merinding ini saya bicara kayak gini, ya. Sama. Ya. Jadi saya sangat sedih sebenarnya, ya. Saya itu nggak tahu kenapa saya punya berasa terpanggil untuk mengembangkan budaya ini, ya. Karena budaya adalah jati diri bangsa yang paling kuat. Ya. Bangsa Indonesia, bangsa kita adalah bangsa yang luhur, baik dari segi keyakinan atau apapun. Dulu kita sudah punya budaya kita yang luar biasa. Negara kita kaya raya, apapun kita ada. Bagaimana kita mengembangkan, menguatkan sumber daya, kekayaan, semuanya ada. Kenapa juga akhirnya kita yang sudah punya budaya dan spiritual yang tinggi, ya, di negara kita, akhirnya bangsa-bangsa luar berdatangan untuk mengacak-acak, untuk merebut. Karena apa? Karena begitu luhurnya bangsa ini, karena begitu luhurnya bangsa kita ini, ya. Dan itulah saya selalu berharap kalau dulu ada waktu zaman kerajaan Majapahit dengan Sumba Palapa, ya, dengan Nusantaranya gitu. Saya berharap di kemudian hari kita bisa mewujudkan kejayaan Nusantara itu kembali. Mudah-mudahan, ya, jadi dari sekarang adalah tugas kita generasi yang sekarang kita kembangkan kepada anak-anak muda sekarang untuk mendekat, untuk mengetahui. Kita pun juga harus memberitahu kepada mereka cerita-cerita kita zaman dulu, cerita dari nenek, kakek kita, ya, menceritakan di sekitar kita ada apa. Boleh nanti belajar, ada di YouTube saya, ada beberapa spiritual dan kitab budaya, ya, nanti boleh dilihat di situ. Nanti ada sedikit pelajaran, mungkin mudah-mudahan, ya, bisa bermanfaat di situ. Mbak kan main film nih, Mbak. Terus apa pendapat Mbak untuk pemuda milenial ini gitu loh, untuk kedepannya ke agama itu? Ini masalah perfilman atau agama? Perfilman. Masalah perfilman. Perfilman di masa pandemi sekarang itu seakan-akan mati. Jadi bagaimana kita menguatkan, bagaimana kita tetap berkarya untuk membuat film? Ya, kita membuat dan menayangkan sesuai dengan keadaan yang ada. Kalau sekarang 21 tidak bisa menayangkan karena ditutup karena kebijakan pemerintah, kita bisa membuat dengan cara web series, tayang di YouTube. Mungkin sekarang ada Netflix, mungkin sekarang Iflix dan sebagainya. Sekarang lebih banyak. Nah, inilah kenapa sekarang menjadikan itu menjadi hal yang sangat mahal, ya. Walaupun kenapa mahal? Karena masyarakat di pelosok itu tidak punya kuota untuk melihat film secara langsung seperti itu. Kalau yang di kota mudah, banyak satelit, dia mungkin bisa membeli kuota. Tanpa kuota kan tidak bisa melihat film. Kasihan kan? Nah, inilah sebenarnya yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Bukan ke masyarakat, ke pemerintah. Supaya bagaimana menciptakan, mungkin kalau harus memang ada kuota-kuota yang satelit-satelit, ya. Sekarang juga jangan terlalu mahal, ya. Karena apa? Belajar pun sekarang harus pakai kuota, ya. Begitu nonton sebagai hiburan, ya kan gitu. Jadi mungkin akan dibangun kembali mungkin bioskop-bioskop di daerah-daerah, ya, yang bisa bagaimana caranya bisa mengikuti protokol kesehatan atau seperti apa. Tapi nggak tahu juga. Sekarang yang di kota pun 21 masih belum bisa, ya, gitu. Kita tunggu saja bagaimana nanti pasti rekan-rekan perfilman, organisasi-organisasi perfilman itu punya peduli yang sangat besar kok untuk ini, karena kami aktor-aktor dan artis-artis itu kan rindu juga dia untuk bermain, ya, dan fan-fannya pun pasti rindu menunggu idola-idolanya seperti itu. Harapannya adalah pemerintah bisa memberikan solusi yang sangat tepat masalah perfilman ini, supaya bagaimana caranya film di Indonesia itu tetap jaya apapun itu. Jadi memang dalam segi pembuatan ataupun memerlukan sumber daya manusia yang berkarakter, yang kuat. Jadi bisa membuat tidak kalah dengan film-film yang luar. Pada dasarnya teman-teman kita itu, kru film itu sangat cerdas, sangat kreatif. Cuman kita tidak tahu, ya, dikalahkan oleh apa, ya, sehingga seakan-akan kita dibatasi oleh negara kita sendiri. Mohon maaf, ya, mungkin pemerintah bisa memberikan solusi yang lebih yang lebih baik lagi lah untuk kami dari film. Kedepannya untuk dunia perfilman, Mbak, ke pemerintah pusat bagaimana, Mbak? Itu tadi. Untuk dunia artis sendiri gitu. Itu sudah menyangkut tadi yang saya jelaskan tadi. Oke. Terima kasih, Bunda. Ini masalah bela negara. Apa yang bisa termotivasi Dinda untuk para milenial, bagaimana para milenial ini maju sebagai seorang yang memang bela negara? Ya, membela negara ini tidak harus dengan senjata, Bunda. Kita mengangkat budaya kita sebagai jati diri bangsa kita pun itu pun sudah membela negara. Jadi membela negara itu tidak harus berupa dengan kekerasan, tetapi bagaimana caranya kita berbuat dengan diri kita sendiri, dengan apa yang ada di sekitar kita. Kita budidayakan, kita kembangkan, itu pun membela negara. Itu pun mempertahankan negara. Jadi, harapan Bunda mengenai bela negara khususnya sekarang kan ini sudah ada ini untuk Komcat, Komando Cadangan, itu sudah dimulai. Pandangan Bunda bagaimana? Komcat. Ya. Saya
komando cadangan Enggak. yang lahir Enggak. dari masyarakat. Iya. Satu lagi. Enggak benar, dia enggak ngerti. Nggak ngerti. Kayaknya saya belum Belum paham tentang Oke, pengetahuan. oke.